Iya, Ibu. Oke, jadi ini tadi dipresentasikan kalau persennya saja yang disebutkan gitu ya. Kemudian fokus ke salah satu, misalnya hanya yang baik ya udah. Kemudian jelaskan bahwa dia relevan dengan beberapa penelitian yang lain di mana dan di mana. Gitu. Kemudian ditambahkan informasi bahwa mengapa persepsi itu menjadi penting ya karena dia akan berkaitan dengan ekspektasi ya, harapan yang realistis tentang resiko penyakit ini ya di kemudian hari gitu. Ini apa nih yang hasil survei kami menampilkan jika staf medis serta platform media sosial merupakan sumber data utama. Ya, jadi kan setelah dia ini kan penelitiannya juga yang Yordania partisipannya itu, terus juga hasil dari itunya dia kalau menampilkan jika staf medis sumber utama dari tingginya persepsi yang baik ini itu dari media ya, dari platform media, ya, sumber data utamanya. Oke. Jadi bukan cuma masyarakat umum ya, tapi staf medis juga memanfaatkan informasi dari media sosial. Iya, Ibu. Apa dicantumkan apa tidak ya, Bu? Gak apa-apa kalau mau disebutkan. Iya. Jadi orang tahu bahwa di era disrupsi ini, era digital gitu kan, jadi semua orang mengandalkan media, terutama media sosial untuk mendapatkan informasi apapun, termasuk COVID gitu. Ya, yang penting nanti jelaskan yang penting-penting, kemudian jangan bertele-tele gitu kalimatnya. Nah, ini masih ada yang salah nih, di antaranya menulisnya disambung atau dipisah? Dipisah. Kenapa dipisah? Karena antara nggak gabung, nggak bisa depannya, Bu, dulu pelajaran yang saya ingat. Karena antara itu menunjukkan kata tunjuk. Itu di bawahnya adalah di masa depan, itu kan dipisah juga. Iya. Masa depannya kata benda. Kalau kata kerja itu digabung. Oh iya, kata. Misalnya diambil, dibaca gitu kan, dipahami gitu kan. Oke ya. Iya. Oke, coba presentasi lagi, lanjutkan. Selanjutnya jenis kelamin. Berdasarkan tetap juga ya, Bu ya, berdasarkan data tadi. Oh iya, dari 200 respondennya belum saya hapus. Berdasarkan data tabel dapat diketahui 89% responden berjenis kelamin perempuan dan menjadi mayoritas dalam penelitian. Menurut penelitian oleh Saed Anwar, hampir 83,28% perempuan mengakui kalau mereka khawatir hendak COVID-19. Lebih dari 50% partisipan cemas karena mereka mempunyai anggota keluarga yang lebih tua. Kurang lebih 75,46% partisipan menyangka COVID-19 selaku ancaman kesehatan warga yang beresiko. Seperempat perempuan, 25,32% menyangka kalau COVID-19 merupakan kutukan dari Tuhan. Hanya 40% perempuan berpikir kalau orang-orang di dekat mereka mengetahui suasana COVID-19. Oke, ini banyak nih yang harus dikritisi ya. Pertama, jangan disebutkan berdasarkan data tabel. Bukan berdasarkan tabel, tapi berdasarkan analisis. Kan tabel ini menampilkan data hasil analisis. Jadi berdasarkan analisis data, gitu aja langsung ya. Diketahui bahwa 89% nih hampir seluruhnya nih, ya mayoritas atau bahkan hampir seluruhnya mayoritas saja ya, kalau bilang hampir seluruhnya nanti nggak adil ya. Nah, jadi ini qadarullah, dua program studi yang dipilih itu banyak perempuan sehingga datanya hampir 90% itu perempuan. Nah, ternyata penelitian lain juga
ada temuan. Cuma ini temuan-temuannya untuk mereka yang perempuan ya, ternyata mereka mengakui mereka itu merasa gitu ya. Mereka merasa bahwa bukan khawatir hendak COVID, tapi khawatir terancam, gitu kan? Mereka merasa terancam dengan COVID gitu, merasa bahwa dirinya itu mungkin sekali terkena. Nah, ini artinya dia istilahnya itu vulnerable, mungkin terkena, sangat beresiko. Ya. Kemudian nah ini tentang kecemasan karena mereka punya lansia. Ini mungkin maksudnya keluarga yang lebih tua itu bukan kayak kakak kan? Bukan kakak, tapi orang yang masuk kategori lansia. Saya rasa ini nih temuannya. Iya, lansia. Karena kalau dia persepsinya keliru, nanti mereka berperilaku keliru juga gitu. Dan itu tidak ada hubungannya dengan jenis kelamin. Laki-laki atau perempuan bisa merasa cemas, bisa merasa salah persepsi ya, mispersepsi. Itu kan? Berarti tidak ditampilkan apa gitu? Nggak apa-apa. Ini yang berjenis kelamin perempuan, kemudian bahwa yang perempuan ini merasa terancam, ini cocok karena dia gender based gitu kan, datanya gender based. Nih ya, misalkan partisipan menyangka COVID selaku ancaman. Ini kan sama aja dengan yang tadi kan, bahwa dia merasa terancam gitu kan. 75%. Dan ini menyebutnya jangan 75,46. Salah. Kalau di belakang desimal kamu sebutkan angkanya langsung, jangan pakai puluhan, ratusan dan seterusnya. 75,46. 75,46. Iya. Ya, gitu. Gitu ya. Soalnya nanti kalau ada 25,9%, mana yang lebih besar dari 25,32%? 9 Ibu, 7. Nah, 9 kan? Itu yang belakang 9. Iya. Padahal dia 9, di atas 32. 32 kan lebih besar sebenarnya. Iya. Iya kan? Nah, jadi jangan sebutkan puluhan gitu ya di belakang desimal karena dia nggak ada nilai seperti itu kan. Gitu. Jadi kamu sebutnya 25,32%. Gitu. Jangan sampai salah tuh. Itu menunjukkan kapasitas keilmuan tuh. Kebiasaan lagi, Bu. Iya, makanya jangan dibiasakan. Apalagi besok mau presentasi. Gitu ya. Iya. Jadi mungkin ini bahasanya harus kamu perbaiki lagi nih. Kamu ujiannya kan agak siang ya. Mudah-mudahan masih sempat ya. Iya, Ibu. Jadi bikin kata-kata yang bikin kalimatnya ringkas saja, tidak perlu bertele-tele karena terjemahan bebas. Jadi kamu memang harus bekerja lagi nih memperbaiki kalimatnya. Kemudian ini ya 1/4 perempuan. Nah ini gender nih, ini cocok nih. 1/4 perempuan itu mempersepsi COVID itu kutukan, ya kan? Mempersepsi bahwa COVID itu merupakan kutukan Tuhan. Hanya 40% perempuan berpikir kalau orang di dekat mereka mengetahui situasi COVID gitu ya. Iya, situasi. Itu kan maksudnya ya situasi ya, bukan suasana. Ini karena di bawahnya ada yang gender based, nggak apa-apa deh kalau kamu tuliskan di sini yang tadi juga ya, yang cemas karena punya lansia. Oh, tidak apa-apa, Bu. Ya, nggak apa-apa lah di sini aja. Ini soalnya satu paket ya datanya ya. Iya, Ibu. Saya khawatirnya ini juga persepsinya si partisipan yang mayoritas perempuan tadi kan. Iya, masih punyanya Said Anwar. Masih dari data yang sama ya. Ya, berarti di sini aja nggak apa-apa. Jadi cocok. Oke, kita lanjut ya. Iya, Ibu. Nah, ini gimana nih? Selanjutnya program studi. Jadi yang berdasarkan analisis data dapat diketahui 73% responden berasal dari program studi kesehatan masyarakat (UMJ). Disimpulkan bahwa sebagian besar responden merupakan bagian dari mahasiswa kesehatan di Universitas Muhammadiyah Jakarta.
Menurut penelitian Emzang, mahasiswa ilmu kesehatan yang sempat magang di bidang kesehatan mempunyai pengetahuan yang lebih baik dibanding dengan mahasiswa yang tidak terletak di bidang kesehatan. Pengetahuan tentang COVID-19 dinilai sangat berarti untuk mahasiswa kesehatan guna bisa memaparkan kepada warga, penderita serta keluarga penderita, dan melindungi keselamatan diri supaya tidak tertular COVID-19. Oke. Tidak terletak di bidang kesehatan jadi aneh ya. Jadi kita bilangnya mahasiswa ilmu kesehatan, apa namanya? Boleh sih yang sempat magang. Sebenarnya sih tidak magang juga harusnya dia punya pengetahuan yang lebih tinggi dong dibandingkan dengan mahasiswa non ilmu kesehatan misalnya gitu. Non kesehatan berarti. Non kesehatan juga boleh. Selanjutnya, kepercayaan terhadap disinfektan COVID-19. Berdasarkan analisis data, dapat diketahui 47% responden memiliki kepercayaan terhadap disinfektan COVID-19. Disimpulkan bahwa masih banyak mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Jakarta yang kurang percaya terhadap disinfektan COVID-19. Menurut Nick Fleming, makan selada laut atau menyemprot disinfektan yang ini kayaknya tadi belum ke-save deh, Bu. Saya mau hapus Bu kalimat ini, Bu. Kenapa? Nggak nyambung? Iya, makan terlalu ini kayak apa? Kata-kata hiasan gitu, Ibu, kayak makan ini kata benar orang makan sebenarnya ya. selada. Cuma mungkin yang kamu bisa potong. Saya tadi mau langsung permintaan yang luar. Kenapa, Ibu? Ini Nick Fleming ini riset atau buku? Riset. Oke, riset. Yang selada lautnya dihapus aja nggak apa-apa itu. Karena kan ada yang menyemprot desinfektan. Iya. Menurut riset Nick Fleming, orang itu mungkin persepsinya orang ya, bahwa desinfektan itu bisa tidak berpengaruh terhadap dampak untuk mencegah COVID gitu. Jadi orang tidak percaya bahwa desinfektan itu bisa mencegah gitu kan? Iya, Ibu. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi nggak apa-apa dimasukkan. Cuma yang makan selada lautnya nggak perlu kali. Oh iya, selada laut. Nah, kemudian yang menahan napas 10 detik. Oh iya. Ini apa nih juga maksudnya? Iya, jadi kayak cuman Ini hoax menurut gitu ya? orang kenapa, Ibu? Ini hoax gitu, informasi hoax? Iya, jadi kayak orang tuh nyemprot disinfektan, makan selada laut, sama nahan nafas, katanya bisa mencegah COVID gitu. Taunya itu hoax gitu. Oke. Ada ini mungkin kaitannya sama persepsi nanti ya, persepsi dan pengetahuan ya. Oh iya. Kalau yang saya baca yang menahan napas itu bukan ujian tes COVID gitu ya? Tes COVID atau upaya untuk meningkatkan kapasitas paru-paru? Bukanlah ujian itu kata-kata pengganti sih, Bu. Kayaknya maksudnya bukan masalah buat SARS-CoV, kayak bukan nggak bakal mencegah SARS-CoV. Saya berpikirnya bukan cara tes. Ujian itu kan tes ya. Cara tes. Oh iya. Jadi orang tuh menganggap bahwa kalau orang nggak bisa menahan napasnya selama sekian detik, itu berarti dia kena COVID gitu. Karena dia orang yang COVID itu kan sesak nafasnya. Orang yang sesak nafas itu kan napasnya cepat, tidak bisa bertahan, tidak bisa menahan napas gitu loh maksudnya. Oh itu iya berdiri kayaknya benar. Nah, berarti ini masalah persepsi nih, bukan masalah desinfektan. Tapi saya ambilnya jurnal cari disinfektan agak susah, Ibu, yang ini. Ya nggak apa-apa, yang ada aja, yang seketemunya yang di atas itu aja. Bahwa Nick Fleming menemukan yang tadi. Kalau nanti kamu mau dihapus apa gimana, Bu? Kalau kamu yang mau bagian menambahkan yang ini, dipindahkan ke bagian yang tadi tuh, pengetahuan atau persepsi. Jadi nanti di pengetahuan dan persepsi itu kamu bisa menjelaskan tentang hoax tadi. Bahwa ini nih informasi yang hoax gitu. Cara ngetesnya itu ya harus pakai tes antibody antigen gitu kan, dengan berbagai cara gitu kan, dengan tingkatan ujian yang berbeda kan, untuk screening dan untuk istilahnya tuh gold standard ya.
gitu kan. Iya, Ibu. Untuk tes ya harus menggunakan tes laboratorium. Tapi kalau menahan napas, mungkin dia ada manfaatnya untuk melatih pernafasan dan meningkatkan kapasitas paru misalnya gitu. Tapi kamu kalau misalnya merasa bahwa ini, kamu tahu bahwa ini hoax gitu ya, kamu kasih link mengkonfirmasi bahwa ini memang informasi hoax. Bisa cek di Kalau Kalimasada atau di apa namanya BPOM misalnya gitu, informasi yang terpercaya tentang hoax. kalau tidak ditambahkan Bu ke persepsi, Ya nggak apa harus apa-apa, ditambahkan? Oh iya. nggak harus sih. Cuman Oh ini iya, sebenarnya iya. menarik juga. Cuman nanti jadi memang akan jadi banyak ya kalau kamu jadi menambahkan segala macam. Iya, makanya saya bingung. Gak apa-apa kalau kamu merasa, aduh ini jadi kebanyakan gitu, nggak apa-apa di-delete aja. Bagian yang penting saja, yang relevan dengan variabel yang kita teliti. Baik, Ibu. Oke, terus banyak pertanyaan tak terjawab seputar virus baru ditemukan hanya pada bulan Desember. Nah ini kan masalah mitos, hoax, konspirasi. Nah, oke, boleh kalau mau di-delete ya. Kita lanjutkan. Iya, ini kan karena kepercayaannya masih rendah, Ibu, hanya 94 orang dari, iya, jadi kenapa rendah? Ternyata memang banyak hoax-hoaxnya, jadi orang-orang tidak percaya gitu, Bu. Jadi saya Tapi ini masukin masalahnya jurnal. kamu sedang membahas tentang kepercayaan terhadap disinfektan. Oh iya, kan? judulnya. Bukan kepercayaan terhadap situasi COVID gitu. Oh, iya. Kalau kamu mau membahas kepercayaan terhadap situasi COVID, ya tadi jatuhnya pengetahuan, persepsi kan, persepsi tentang COVID-nya itu sendiri, gitu maksudnya ya. Jadi kalau kamu misalnya mau menceritakan ini jadi subject to discuss, boleh. Cuma nanti kita akan seru-seruan, bisa diskusi, bisa jadi bahan diskusi gitu loh sama penguji nanti. Iya. Bisa jadi kekuatan, tapi kalau kamu nggak bisa menjelaskan, dia jadi kelemahan. Iya. Berarti gimana Bu? Dihilangkan apa gimana? Boleh dihilangkan, atau kalau kamu mau tambahkan, masukkan di pengetahuan atau persepsi tadi ya. Oh ya. Oke, karena ini terkait dengan hoax tadi. Kamu bisa memperlihatkan di sini bahwa ini informasi yang belum teruji kebenarannya atau harus ditelusuri, gitu kan? Harus mampu ditelusuri. Nanti untuk urusan bagaimana cara menelusurinya, silahkan lakukan riset. Kamu bisa teruskan di situ. Saran untuk peneliti berikutnya, lakukan riset tentang informasi, hoax, mitos, berita palsu, teori konspirasi gitu. Iya, Ibu. Nah, jadi ketika nanti kamu membuat saran, itu kamu sarannya spesifik karena ada dasarnya dalam temuan dan pembahasan gitu. Jangan ngasal bikin sarannya ya. Iya, Ibu. Kalau kamu hilangkan ya hilang dia, nggak bisa disarankan kan. Ya. Sarannya kan udah yang tercetak, Ibu. Kalau saya nggak masalah. itu diubah di sini nggak masalah ya, Ibu. Yang nggak masalah, nanti kamu revisi aja. Nanti ketika presentasi kamu bisa bilang kan, ditambahkan sarannya apa-apa. Iya, baik Ibu. Ya, next. Selanjutnya, keyakinan terhadap vaksin COVID-19. Berdasarkan analisis data dapat diketahui 35% responden memiliki keyakinan terhadap vaksin COVID-19. Disimpulkan bahwa masih banyak mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Jakarta yang belum memiliki keyakinan terhadap vaksin COVID-19. Menurut penelitian Sadibel, alibi tertinggi penolakan vaksinasi COVID-19 dari 137 partisipan yang menolak ataupun mungkin hendak menolak vaksinasi COVID apabila ditawarkan, yaitu sebanyak 51% partisipan takut tentang dampak samping vaksin, serta separuh dari partisipan melaporkan keprihatinan tentang minimnya riset, dan 27% partisipan takut tentang daya guna vaksin. Oke, jadi ini yang bermasalah adalah takut efek samping, gitu ya? Iya, Ibu. Efek samping, kemudian risetnya tidak banyak, dan tidak tersosialisasi, orang belum baca karena memang penyakit baru sih ini kan. Kemudian kemanfaatannya, efektivitas vaksin itu yang dipermasalahkan. Boleh.
Penyakit baru tiba-tiba besar. Ini mungkin istilah apa ya, berkeyakinan dengan kurang berkeyakinan cocok nggak ya? Iya Ibu, saya bingung kata-katanya Ibu. Saya bikin begitu. Kalau enggak yakin dan kurang yakin gitu aja gimana? Atau kalau mau keyakinan kuat. Oh ya, keyakinan kuat dan kurang yakin. Oh, saya tadi mau yakin tapi saya bingung itu kata-katanya, Mbak. Itu bener apa enggak yakin apa-apa, itu? Yakin dan kurang yakin. Atau yakin dan tidak yakin. Yakin dan tidak. Yakin tuh langsung iya kan ya, Bu? Ya, yakin. Yakin langsung. Yakin, percaya. Yakin. Itu lebih tinggi dari percaya nih kalau yakin. Yakin dan kurang yakin. Apa keyakinan kuat, kurang keyakinan. Ini pertanyaan ditampilkan juga nggak ya, Ibu? Oke, ini item analisis ya? Analisis butir. Di atas kan kamu sudah ini ya, sudah digabung ya. Sebenarnya harusnya kalau mau ditayangkan sebelum dikelompokkan tadi. Kalau menurut saya nggak usah. Nanti jadi lama nih. Biarin aja para penguji baca di buku apa namanya? Itunya. Di buku skripsinya. Tapi kamu jangan hapus. Jadi ini presentasinya taruh di belakang setelah terima kasih. Oh. Terus apa Bu judulnya Kalau lampir? ditanya, ini nggak apa-apa. Analisis butir kan? Judulnya analisis butir. Analisis butir, baik Ibu. Analisis butir persepsi mahasiswa. Jadi nanti kalau dosen pengujinya nanya tentang analisis butir, kamu sudah siapkan sebenarnya. Tinggal kamu jelaskan, kamu perlihatkan. Sebenarnya yang penting kan bahasannya ya, pembahasannya kan. Iya Ibu. Kan 46% menjawab benar. Kemudian ini yang ininya pertanyaan yang pertama Ibu, hasil rapid test antigen pasti sesuai dengan hasil swab test. Dari itu yang menjawab benar hanya 92 responden atau 46%, Bu. Ini pertanyaan yang tabel awal. Oke, itu harusnya apa namanya? Benar nggak gitu? Bahwa antigen itu pasti sesuai dengan hasil swab test itu apa? Swab test sama aja Bu, cuman beda pengambilan caranya. Jadi rapid test antigen sama swab test antigen sama. Hanya rapid test itu dengan darah, swab test di swab ke bagian itu hidung. Jadi ini dua-duanya antigen ya? Iya, tentang antigen. Iya benar-benar. Rapid test sama swab test. Swab test. Oke, harusnya benar ya? Iya benar. Jawabannya benar. Tapi kalau misalnya hasilnya ada yang salah, berarti alatnya yang salah gitu kan? Oh iya, alat yang salah. Tapi ini yang menjawab benar cuma 46%. Iya, masih rendah. Kurang. Salah dan tidak tahu. Oke, jadi dia tidak yakin sebenarnya kan? Salah dan benernya hampir sama sih Bu, masih ada yang makanya, tidak tahu. Jadi separuh-separuh ya? Iya. Setengah. Oke. Yang positif tidak boleh tinggal dengan yang negatif. Kepanjangan nggak Ibu kata-katanya pada itu? Walaupun ini berarti habis terima kasih ya Ibu ya? Di belakang aja. Nanti kalau misalnya ditanya baru. Emang bagaimana sih misalnya ditanyakan bagaimana sih emang persepsi mahasiswa tuh tentang kejadian COVID? Nah ini dia hasilnya. Iya baik Ibu. Oke. Next ya. Ini pertanyaan kedua. Ininya terus bawahnya pertanyaan ketiga Ibu. Yang pertanyaan orang yang positif tidak boleh tinggal serumah dengan yang negatif COVID-19. Oke. Yang menjawab benar cukup tinggi, 80%. Oke. Iya. Ini berapa banyak nih slide-nya nih? Sejumlah pertanyaan ya? Iya, pertanyaannya ada 8. Iya, lumayan sih Bu. Ini yang disinfektan, pertanyaannya hanya 2. Oke. Iya. Oke, jadi yang ada ininya aja ya, yang
apa namanya, yang rekapannya tadi aja ya, yang Iya, Ibu. diceritakan. Takutnya nanti waktunya nggak cukup nih. Oh iya. Ya, jadi yang item analysisnya jangan dihapus, cuma dipindahkan setelah terima kasih. Iya, Ibu. Udah, berarti langsung hanya 10 menit, Ibu. Maksimal 15 menit. Oh, maksimal 15 menit. Iya, makanya saya bilang antisipasi mendingan 10 menit. Kalau saya malah kalau bisa 7 menit. Saya bacanya belibet lagi, Bu. Kenapa? Karena nanti dari apa namanya, presentasi kamu yang cuma sebentar aja, pertanyaan akan banyak. Oh iya. Semakin banyak kamu presentasi, semakin banyak orang melihat kesalahan kamu. Oh iya. Nangkep nggak maksud saya? Bukannya semakin banyak kamu jelaskan itu semakin jelas. Enggak. Namanya penguji. Wah, apalagi ada penguji-penguji tertentu yang emang dia cari kesalahan gitu loh. Yang nggak salah aja tuh dianggap salah, tidak tepat gitu. Kesalahan kecil aja jadi kelihatan itu sama mereka. Gitu loh masalahnya. Iya. Kenapa saya minta supaya kalian bikin presentasi itu ringkas, singkat, gunakan kata yang tidak bertele-tele, langsung ya to the point. Kemudian waktu yang digunakan itu kurang dari waktu yang disediakan kalau bisa. Supaya ketika nanti diskusi, kalau saya sih tadi tuh kayak tadi saya menguji, saya cuma nanya paling 3, 4, parah banget itu 5 pertanyaan yang saya keluarkan. Tapi kalau penguji yang teliti banget itu segala macam. Saya tahu sih akan ada kesalahan. Misalnya kayak tadi tuh, kamu menulis D-nya disambung atau dipisah, itu akan kelihatan. Tapi kan cukup disarankan kan, nggak usah dibahas gitu loh. Dikasih tanda aja ini salah. Habis itu mahasiswa perbaiki sendiri mestinya gitu kan. Kan tinggal search aja, find replace kalau ada kesalahan kayak gitu kan. Oke ya. Iya, Ibu. Ya, jadi nanti latihan lagi setelah ini. Perbaiki PowerPoint-nya, latihan lagi presentasi di depan orang lain. Ya, besok soalnya saya kayaknya di jalan takutnya nggak dapat sinyal yang bagus. Terus pagi-pagi saya masih ada nguji juga sih. Boleh kalau mau sebelum presentasi, kalau sempat slide presentasinya dikirim lagi ke saya supaya saya bisa cek, boleh. Tapi kalau udah nggak keburu juga apa-apa ya. Iya. Ini saya perbaiki, tapi kayaknya kalau terlalu malam saya kirim besok pagi ya, Ibu. Mungkin habis sholat subuh, tidak apa-apa, Bu. Boleh, nggak apa-apa. Oh iya. Nah, ini nanti jadi sarannya bisa diperbaiki dari temuan-temuan diskusi tadi tuh bagus soalnya. Masalah hoax dan sebagainya tadi ya. Iya, Ibu. Oke, yang untuk berarti di bagian yang ketiga, Ibu, peneliti selanjutnya ditambahkan lagi. Ya, peneliti selanjutnya. Ini yang penting apa tadi itu? Misalnya temuan yang, ternyata mereka masih banyak yang persepsinya keliru tentang apa. Nah, jadi kamu bisa bilang tadi, gitu. Ya, kalau tentang disinfektan sih, Bu, tadi. Ya, jadi misalnya tentang disinfektan, tentang vaksin gitu. Kemudian mungkin terkait dengan cara pengumpulan datanya misalnya metode kan ini kan kita pakai Google Form ya. Nah, kamu bisa merekomendasikan misalnya penelitian yang lain atau mungkin pada subjek yang berbeda misalnya gitu ya. Ini kan populasinya mahasiswa. Nah, siapa nih menurut kamu yang penting juga harus dilakukan riset gitu yang berisiko tinggi? Gitu. Jangan-jangan misalnya petugas kesehatan juga jangan-jangan persepsinya salah loh. Oh iya. Kan fatal juga kalau petugas kesehatan tidak menjadi contoh dan kemudian dia menyebarluaskan informasi yang keliru juga gitu kan. Atau mungkin misalnya orang yang melakukan desinfeksi itu tidak melakukannya secara benar gitu kan. Tidak tepat dosisnya, ukurannya, cara penyemprotannya atau cara penggunaannya misalnya, atau dia tidak menggunakan APD dan seterusnya gitu. Bisa juga kan disarankan. Ini jadi banyak sih sebenarnya. Cuma cari aja yang paling relevan ya. Iya, Ibu. Baik. Nah, ini misalnya nih, diharapkan bagi mahasiswa untuk selalu mengupdate informasi. Nah, ini boleh dicontohkan secara spesifik.
informasi anti hoax itu bisa didapatkan di mana misalnya. Oh iya. Sana aja di situ lembaganya. Jadi misalkan untuk mendapatkan informasi pastikan dia dari lembaga yang terpercaya ya, yang valid, bukan yang bisa memberikan informasi yang valid, yaitu antara lain pemerintah, harusnya dia tidak boleh bohong dong ya. Pemerintah yang terkait misalnya kalau vaksin mungkin BPOM juga termasuk kan, Badan POM, Badan Pengawas Obat dan Makanan itu kan ada tuh dia kanalnya sendiri yang anti hoax. Kemudian misalnya ada Kemenkes gitu ya, Bu? Kemenkes, jelas itu. Jadi sebutkan saja di situ. Jadi orang tidak mengkonfirmasinya ke mana-mana gitu. Oke. Itu aja sementara ya. Terima kasih. Ibu, saya mau tanya. Ini kan saya kan udah catat-catat misal pertanyaan. Untuk pertanyaan misal ditanya kuesioner sumbernya dari mana. Saya bingung untuk jawabnya kan. Kuesioner ibu yang membuat. Iya, bilang bikin sendiri gimana? Kan kita buat bersama. Anggap aja kita buat bersama kuesionernya. Jadi itu dibuat kuesioner. Iya, sumbernya kan karena apakah ada sumber dari yang lain apa tidak, Bu? Sebenarnya sih kalau yang persepsi tadi itu saya pakai kalau teori persepsi ya, kita adaptasi dari health belief model. Beberapa pertanyaan itu mengadaptasi dari butir-butir pertanyaan yang biasanya muncul dalam teori keyakinan kesehatan, model keyakinan kesehatan, health belief model. Kamu bisa jelaskan gitu. Jadi ini sebenarnya dibuat sendiri. Oh iya, kamu sempat ini nggak uji validitas? Iya, sempat Ibu. Jadi kalau ada orang yang nanya, kuesionernya dibuat dari mana? Bilang saya bersama pembimbing menyusun bersama. Kemudian dilakukan uji validitas, hasilnya demikian gitu. Berarti sudah bisa dipakai. Iya, berarti dan hasilnya valid gitu ya, Ibu ya. Yes. Dan sudah diuji, kemudian hasilnya valid sehingga diteruskan penelitiannya gitu kan. Baik, Ibu. Iya, bagian itu saya bingung jawabnya. Oke. Nggak apa-apa, ini kan soalnya bilangnya data primer ya. Data primer kan kuesionernya memang kita buat sendiri, kita sebarkan sendiri. Iya. Oke, ada lagi? Itu sih, Bu. Udah ya. Kalau Pak Lukman gimana ya, Bu? Saya agak takut. Pak Lukman sih baik-baik saja. Cuma Pak Lukman itu orangnya detail ya. Iya, tadi yang saya bilang ya. Jadi kamu kesalahan nulis titik, koma, salah nulis huruf kapital, huruf sambung. Tadi ada tuh mahasiswa nulis yang itu YG. Semuanya itu dari depan ke belakang YG semua. Aduh, ini parah banget. Menurut saya ya. YG disingkat gitu ya, Bu? Iya, yang. Terusnya YG ini maksudnya apa yang? Kan tidak ilmiah itu. Hal-hal kecil seperti itu. Kemudian format, kerapian, ada itu yang ngecek. Selain dari konten. Nah, untuk orang Pak Lukman tuh sama dengan saya, orang PKIP. Dia sangat menguasai ilmu perilaku tuh. Ya, jadi kamu kuatkan di teorinya tadi. Tapi ini teorinya udah oke lah ya. Tinggal kamu kalau ditanya ya jelaskan saja. Gitu. Kenapa kamu pakai teori stimulus respons misalnya gitu? Iya. Kalau saya karena kalau dijawab seperti itu saya jawabnya kan kalau misalkan dibandingkan gitu nggak ya, Bu? Dibandingkan dengan apa? Kalau ditanya ada teori yang lain nggak gitu? Iya, bilang aja kamu saya sudah membaca Pak beberapa teori. Menurut saya teori ini yang paling cocok, paling relevan dengan variabel-variabel yang saya teliti gitu. Iya, seperti itu Bu jawaban saya. Iya, gitu aja memang. Tidak usah dijelaskan teorinya kan ya, Bu? Iya. Apa kalau diminta ya? Itu sederhana sih teorinya, cuma stimulus. Pokoknya seseorang akan memberikan respon sesuai dengan stimulus yang dia terima. Tetapi respon orang untuk stimulus yang sama itu bisa berbeda gitu. Maka kemudian muncullah persepsi yang berbeda tadi. Gitu kan? Ini kan kasusnya sama kan?
Nanti kamu bisa lihat itu Google Form-nya itu ada ini nih Pak, ada bukti bahwa ini kasus nyata. Jadi kamu bisa kasih lihat ini hasil tesnya, ini hasil chatnya, ini hasil ini apanya gitu kan? Iya. Gitu. Jadi kamu bisa nanti buat data pendukung ya, kalau ditanya kamu siapkan saja tuh di belakang setelah terima kasih. Ya, jadi pas nanti diminta ditayangkan, kamu nggak cari-cari lagi gitu. Ini contoh nih Google Form-nya tuh seperti apa data mentahnya, kemudian apa namanya dummy-nya, pertanyaan kosong yang belum dijawab itu seperti ini. Ini memang berdasarkan, jadi kamu bisa bilang bahwa ini memang berdasarkan kasus yang benar-benar terjadi. Gitu. Nah, kita ingin melihat mahasiswa itu melihat responsnya mahasiswa terhadap kasus yang memang hampir semua orang itu mengalami ya dirinya atau keluarganya atau tetangganya gitu kan. Ada periode-periode yang sangat tinggi kasusnya gitu kan. Jadi mereka sudah tahu gitu. Cuma kita ingin mahasiswa itu karena dia kaum intelek itu tidak gampang terhasut atau gampang emosi misalnya gitu kan, gampang senggol bacok gitu loh, dengar informasi dikit langsung merespons dengan cepat tanpa ngecek lagi gitu kan. Itu kan tujuannya. Iya. Oke. Baik. Ibu. Ini hampir habis juga. Iya ya. Kamu udah minta restu sama orang tuanya? Udah Ibu, kemarin kan kata Mbak Bella katanya hari Rabu, saya mah izinnya hari Rabu, terus tadi ditanya orang belum, taunya kan diundur.